Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Katarina Utami, dapat kembali menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SY. Beliau akrab dikenal atau disapa dengan nama Romo Mardi. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Mardi, apa kabar nih Romo? Selamat berjumpa kembali para sahabat yang terkasih. Anda semua sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga diterima sebagai sahabatnya. Kita bergembira, bersyukur berjumpa kembali. Ya, terima kasih Romo Mardi atas kesediaannya untuk hadir di acara ORK di tengah kesibukan Romo Mardi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Aba, Bapa kami perkenankanlah kami bersyukur kepadamu untuk kesetiaan-Mu melindungi kami. Engkau pun sudi mengaruniakan Roh-Mu agar kami boleh setia beriman seperti para leluhur kami. Kami mempercayakan kebersamaan kami, percakapan kami, jalan bersama kami, kehidupan bersama kami, dalam naungan Roh Kudus-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan hari biasa Pekan Biasa ke-11. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab kedua Tawarikh. Sesudah Imam Yoyada meninggal dunia, para pemimpin Yehuda datang menyembah raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, putra Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan. Mengapa kalian melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kalian tidak beruntung? Oleh karena kalian meninggalkan Tuhan, maka Ia pun meninggalkan kalian." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Zakaria, dan atas perintah raja, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak ingat akan kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh putra Yoyada itu, dan pada saat kematiannya Zakaria berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh, dan segala jarahan dikirimkan mereka kepada Raja Negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika orang Aram pergi,
Yoas ditinggalkan dengan luka-luka berat. Lalu, para pengawalnya mengadakan kesepakatan terhadap dia karena darah putra Imam Yoyada. Mereka membunuh Raja Yoas di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi bukan di makam para raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Engkau berkata, telah aku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa, dan tahtanya seumur langit. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar, dan perintah-perintahku tidak mereka patuhi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Maka akan kubalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. muliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi Allah dan Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan atau minum? Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumba. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi hari ini, kita akan masuk dalam renungan sesi yang pertama. Nah, Romo Mardi, dalam sesi yang pertama ini, Romo, dari bacaan liturgi yang kita baca hari ini, Romo, poin permenungan apa yang ingin Romo sampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Bacaan yang pertama kan dari Tawaris. Iya. Apa sih artinya Tawaris? Kan waktu. Maka yang dibicarakan adalah bagaimana Allah hadir dalam waktu kehidupan kita, sebagaimana Beliau, Tuhan kita, Allah kita, hadir dalam hidup para leluhur kita. Saya akan mengingatkan Anda pada suatu hal yang, mohon maaf, mengajak Anda mengingat bulan Maret 2 tahun yang lalu. Anda masih ingat? Bulan Maret 2 tahun yang lalu ada apa? Pertama kali kita dibilang apa? Pandemi, Romo. Pandemi mulai. Ya. Dan Anda masih ingat? Aduh, bukan main. Apa-apa saja harus begini, harus begitu. Begitu susah. Dan kita pada bulan April, Mei, Juni, saya ingat begitu sering Anda dan kita semua berdoa, Tuhan lepaskan kami dong. Kok nggak hilang-hilang sih? Ini udah 2-3 bulan. Anda masih ingat? Apakah waktu itu Anda sudah memikir tahun 2022 akan ada apa? Enggak kan? Kan Anda berpikir, aduh Tuhan. Wah, segala-galanya kita pikir sesuai dengan kekhawatiran kita. Nah, para sahabat sekalian, Anda melihat apa yang ada di belakang kepalaku? Tulisan Arab, Romo. Tulisan Arab.
di bawahnya ada tulisan merah, dan lalu di bawahnya ada tulisan biru. Anda pasti sudah sedikit membaca apa itu semua. Ini adalah suatu tulisan yang hampir tiap hari pasti Anda ucapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para sahabat sekalian, Anda masih ingat? Maret waktu itu, Anda pasti seringkali berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa, Tuhan mau begini, mau begitu. Kok begini lama sih Tuhan? Nah, karena itu, lalu saya teringat pada kata-kata yang ada dalam kitab kedua Tawarikh tadi. Anda melihat bagaimana Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka. Saya baca ini. Saya nggak hafal. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang memikirkan perhatian, mengarahkan perhatian kepada di situ itu. Lupa pada Allah. Lupa kepada Tuhan. Karena apa? Sibuk dengan berbagai macam masalah yang waktu itu berkaitan dengan pelanggaran perintah Tuhan. Para sahabatku yang terkasih, saya yakin bahwa Maret 2 tahun yang lalu, banyak di antara Anda bukannya melanggar perintah Allah, tetapi risau. Kok kayak gini? Sampai kapan ini? Dan akan menjadi lebih sedih apabila ternyata di sekitar Anda ada sahabat, saudara, bahkan mungkin orang yang Anda sayangi kena corona dan lalu sakit berat. Anda boleh saya ceritai sedikit bahwa satu kemanakan saya dipanggil Tuhan waktu itu. Dan kami semua dalam keluarga sangat sedih. Saya mau mengatakan, bahkan sampai sekarang, istrinya masih belum bisa kehilangan kesedihannya. Artinya apa? Sangat mencintai dan lalu kok ditinggal pergi. Ini menyebabkan hati sangat sedih. Saya menduga banyak di antara kita ngalami itu. Masalahku bukan untuk mengatakan itu salah, bukan. Saya hanya ingin mengingatkan apa yang ada dalam bacaan Tawarikh tadi. Yaitu, sekian banyak orang dibantai, sekian banyak hal dijarah, dan dengan demikian, lalu ada gambaran seakan-akan Allah melupakan kita. Tawarikh mengingatkan, jangan gitu. Tuhan setia kepada kita. Sehingga memang ada banyak malapetaka, bahkan sampai kematian dialami oleh para saudari dan saudara kita bisa terjadi. Namun, yakinlah, percayalah, Tuhan akan terus mengirimkan nabi-nabinya. Sekarang saya ajak Anda ingat, berapa banyak orang diselamatkan selama 2 tahun ini. Kita boleh berpikir berapa banyak yang meninggal. Tapi kita juga boleh mengingat
berapa banyak orang diselamatkan. Dan yang mengagumkan saya, berapa banyak perawat dan dokter. Saya sebut saja itu nabi. Karena utusan. Saya berjumpa dengan begitu banyak orang. Dekat saya adalah Rumah Sakit Carolus. Tempat ada begitu banyak perawat dan dokter yang begitu baik. Saya ingatkan bahwa dalam bacaan Tawarikh tadi disebut nabi-nabi, utusan Tuhan. Para sahabat sekalian, Tuhan tidak melupakan kita. Bukan hanya Tuhan yang jauh sekali, bukan. Tapi Tuhan yang hadir dalam para perawat, dalam para dokter, bahkan dalam orang-orang yang membagikan makanan dan minuman apabila kita mengalami kesulitan, sebab banyak dari keluarga kita di rumah sakit. Kita harus, harus bersembunyi di kamar. Apa istilahnya Mbak Katarina? Isolasi, Romo. Isolasi. Iya. Masih untung kadang-kadang isolasi mandiri. Tapi kadang-kadang isolasi harus betul-betul terpisah. Dan itu menyedihkan. Bayangin. Tiap hari kita ketemu dengan teman-teman kita. Sekarang harus diisolasi. Betul. Kok Tuhan kok sampai hati? Ntar dulu. Jangan bilang kok Tuhan sampai hati. Kita juga bisa mengatakan, dari sekian banyak orang, lihat, Anda sekarang masih bersama saya. Berarti bahwa Anda dikasihi Allah. Allah memiliki hati yang penuh kerahiman. Anda tidak lupa, Anda tidak dilupakan oleh Allah. Dan saya harus mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang selama 2 tahun ini saya saksikan melalui WA group dan sebagainya rajin merayakan Ekaristi. Walaupun seringkali dikatakan, ya sekurang-kurangnya merayakan Ekaristi secara online. Menurut saya, jangan bilang sekurang-kurangnya. Kenapa? Karena Allah Tuhan kita hadir seutuhnya kepada kita semua, baik online maupun offline. Saya masih ingat sekali, saya merayakan Ekaristi bersama dengan seorang sahabat yang dipanggil Tuhan karena COVID-19. Tapi harus saya akui betapa saya penuh syukur karena yang ikut online lebih dari 1.500 orang. Nah, bayangin, apakah akan mungkin hal itu terjadi apabila dalam situasi biasa? Mana ada gereja bisa memuat 1.500? Coba. Maksudku bukan mensyukuri dalam arti syukurlah gitu. Bukan. Tapi mensyukur dalam arti bersyukur. Dan saya melakukan syukur ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebagaimana saya catat di belakang. Karena itu saya lakukan bersama sekian banyak saudara kita yang memakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Rusia, juga bahasa Arab. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang mencintai semuanya. Maka dari itu,
bersama saudari kita Katarina Utami, marilah kita betul-betul bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Allah. Dalam bahasa Ibrani disebut chesed, kasih setia Allah pada anak cucu Abraham, Ishak dan Yakub, melimpah kepada kita semua bahkan sampai 2022. Coba sekarang 2022, bulan apa ini? Bulan Juni, Romo. Bulan Juni. Andai katalah nanti menjadi bulan Juli, Anda masih beriman kepada Tuhan? Masih. Andai kata menjadi bulan September, masih beriman kepada Tuhan? Pasti masih, Romo. Nah, jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Pagi, siang, sore, kapanpun juga, dan dimanapun juga. Dalam bahasa apapun juga. Hati kita serahkan kepada Tuhan karena Dia mengasihi kita. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Romo Mardi, permenungannya sangat menarik sekali dan sangat menginspirasi Romo. Tadi terbuka pikiran saya dan semoga juga sahabat Oase Rohani Katolik mendapatkan yang sama dengan saya bahwa kita semua dikasihi Allah. Dan selama ini kita berpikir memang seperti yang tadi Romo Mardi katakan, pandemi itu menghabiskan banyak sekali korban gitu. Tapi tidak terbuka pikiran bahwa kita semua ini masih selamat ya Romo Mardi. Benar. Iya, terima kasih dan lebih banyak yang selamat daripada yang korban gitu. Jadi Tuhan memang sangat mengasihi kita. Terima kasih Romo untuk permenungannya di sesi yang pertama. Kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terima kasih, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan kembali di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SY, dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran, atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkkaj2021@gmail.com, atau Anda langsung ke nomor telepon kami, 0881 0251 33438. Sekarang, mari kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Mardi, dalam bacaan ada kata-kata dari T.S. dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Nah, ini sangat menarik, Romo, karena bukankah kekhawatiran itu adalah yang sangat manusiawi ya, Romo? Setiap kali kita itu maksudnya khawatir dalam hidup ini, Romo. Terima kasih, Mbak Utami. Saya kira tidak hanya bahwa ini manusiawi, tapi seringkali kekhawatiran itu dimanfaatkan. Siapa? Maksudnya apa nih, Romo, dimanfaatkan? Dimanfaatkan oleh orang yang jualan kacang, karena berharap lalu dia beli kacang. Kalau ada orang yang pingin banget, coba. Tadi malam begitu banyak orang berbicara mengenai perjalanan kuliner. Sekarang kan perjalanan kuliner, katanya Bandung begini, Medan begitu. Semarang begini dan begitu. Kalau ke Jogja nggak bisa kalau tidak beli gudeg. Kalau ke Solo nggak bisa kalau tidak beli Timlo, Romo. Timlo, ya, dan seterusnya. Masa ke Surabaya kok nggak beli makanan yang khas Surabaya itu loh? Harus.
Maka ini seringkali dimanfaatkan. Itu maksudku. Sehingga saya kalau mau ke sesuatu tempat, mau ketemu orang, yang saya pikir kulinernya, bukan orangnya. Hal serupa kadang-kadang kita lakukan apabila kita mau sembahyang. Kalau kita mau sembahyang, coba kita pelajari apa yang kita katakan kepada adik-adik kecil PAUD atau TK. Diajari apa? Nah, kamu mau minta apa dari Tuhan? Loh, kok mau sembahyang kok disuruh minta? Itu yang sering dilakukan oleh mereka yang memulai komuni. Dan mengajari anak komuni. Coba, kamu ingat, kamu pengen apa? Kenapa tidak? Misalnya, seperti yang terdapat di sini. Tuhan tuh kayak mama loh. Tuhan itu kayak nenek loh. Coba, kalau kamu tidak mempunyai peyek, maka nenek atau mama ngasih peyek. Kalau kamu tidak mempunyai permen, percayalah, sebentar lagi pasti om atau tante ngasih. Maksudku, kalau kita membaca yang tadi, yaitu dalam bacaan khotbah di bukit dikatakan Matius bab 6 ayat 24 sampai 34, janganlah khawatir. Percayalah. Coba. Adakah di sini? Mungkin Mbak Utami sendiri atau siapapun juga. Ada. Ibu yang membiarkan anaknya kelaparan. Nggak ada. Nggak ada, Romo. Nah, nggak ada. Bahkan kalau ada seorang anak yang sudah kelihatan atau kedengaran menangis ini dan itu, ibu atau nenek itu sudah bingung mau memberi. Loh, itu aja ibu atau kakak. Masa Tuhan kalah sama ibu sama kakak? Ini sebetulnya intisari dari bacaan. Bahwa cinta kasih, kasih sayang Allah itu tanpa batas. Dan tak pandang waktu, tak pandang tempat. Kan contohnya adalah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Saya pernah sakit di rumah sakit sampai lebih dari 1,5 bulan. Karena dioperasi, diambil batu ginjal. Itu di rumah sakit Elizabeth Semarang. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Yang mau saya ceritakan adalah para suster. Itu orang-orang yang amat sangat baik. Sedemikian sehingga walaupun saya sakit dan kadang-kadang masih berbaring, sesekali diseret, digelandang dengan tempat tidurku ke tempat orang yang sakit lebih berat dari saya. Saya diminta mendoakan atau kadang-kadang diminta memberi minyak suci. Yang mau saya katakan adalah ada orang yang lebih menderita dariku. Percayalah, Tuhan memperhatikan. Sekali lagi, bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Poinnya bukan bahwa kita sakit, tetapi bahwa Allah tak akan melupakan sakitku.
Itu sebabnya kalau kita ingat baik-baik, maka ucapan yang tadi disebut adalah, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Lawang burung yang begitu kecil, pilih aja. Bisa burung pipit, bisa burung jalak, dan sebagainya. Begitu indah dibuat oleh Tuhan. Lah kok kamu takut? Janganlah. Jangan. Tuhan itu memperhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dikatakan, tapi aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bahkan bunga yang mungkin hanya hidup sebentar. Kalau nggak salah, di depan rumahku sini ada bunga teleng. Nah itu sebentar. Yang warna ungu itu ya, Romo? Iya. Nah itu sebentar lalu sudah akan hilang. Tapi pada waktu pagi hari mulai tampil, aduh cakep. Bagus sekali. Yang lain ada di dekat saya, juga masih di halaman saya. Bunga-bunga yang bagus sekali. Saya mempunyai ikan, ada kolam gede sekali di sini, buatan dari seorang lawang. Pada suatu waktu, ikan itu pun dalam waktu yang tidak terlalu lama juga hilang. Begitu bagus, berenang-renang, cakep sekali. Di sebelah lain, tidak jauh dari kamarku, sekitar 25 meter. Seorang bruder mempunyai burung yang sangat bagus. Karena itu burung perkutut. Kecil, tapi suaranya indah. Itu loh, kadang-kadang saya mengagumi. Tuhan itu bisa-bisanya. Wajahnya mungkin jelek, tetapi suaranya indah. Tidak jauh dari situ, ada lagi ayam. Ayam yang sangat bagus. Dan bukan hanya bagus, menghadiahkan telur kepada kami, sehingga kami sehat. Sekali lagi, jika demikian Allah mendanani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kalian? Hai orang yang kurang percaya. Para sahabat Kristus yang terkasih. Masihkah Anda ingat bagaimana Tuhan Yesus lewat di sesuatu kolam dan melihat ada seseorang yang sakit di situ. Lalu Tuhan Yesus mendengar bahwa orang itu sudah lama di situ. Lalu dia tanya, loh kok nggak sembuh-sembuh kamu? Karena nggak ada orang yang memasukkan ke dalam kolam. Dan Tuhan Yesus membantunya. Atau Anda masih ingat seorang perempuan yang mengejar-ngejar Tuhan Yesus tanpa diketahui apapun? Dia hanya mau menyentuh jumbai jubah Yesus. Kenapa? Karena percaya itu saja sudah cukup.
Dan yang masih lebih hebat untukku, waktu mendengar seorang perempuan yang minta makan, dan Yesus mengatakan, oh, ini untuk anak-anak. Lalu perempuan itu mengaku bahwa ya saya memang nggak pantas ya. Namun anak-anak sudah makan dan remah-remah roti terjatuh di bawah. Kan ya anjing boleh ngambil. Dan Tuhan mengatakan penuh iman, kepercayaan. Para sahabat Kristus yang terkasih, inilah yang mengagumkan pada Tuhan Yesus. Bahwa dia memperlihatkan betapa Bapa penuh kasih. Tak mungkin kita dibiarkan. Kalau demikian, maka janganlah khawatir. Jangan seperti di sini dikatakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maklum, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Udah toh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Para sahabat sekalian, pada hari ini, saya tidak tahu Anda akan mendengarkan ini jam berapa. Anda kan yakin besok masih ada berkat Tuhan. Andai kata ini weekend, Anda tahu kan lusa sudah Senin memulai minggu yang baru. Dan andai kata ini tanggal 28 Februari, Anda tahu sebentar lagi Maret. Anda kata ini adalah 30 Juni. Sebentar lagi sudah Juli. Dan Anda tahu di sebelah sana Tuhan menyiapkan karunia dan rahmat. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa memenuhi hati kita dengan syukur dan terima kasih bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Tak bakal berkekurangan. Dalam nama Bapa, kita akan memperoleh segala-galanya. Dalam nama Putra, Bapa akan memenuhi kebutuhan kita. Dan dalam nama Roh Kudus, kita akan disemangati terus-menerus tanpa henti. Para sahabat Kristus yang tercinta, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Percayalah bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Kalau Anda ingat kisah penciptaan, Anda akan percaya itu. Kemudian, 40 tahun orang anak cucu Abraham, Ishak dan Yakub harus berjalan dari Mesir ke tanah terjanji. Sekarang coba dihitung. Berapa hari Anda sudah sakit? Sudah 40 tahun? Belum. Tapi, andai kata pun Anda sudah 39 tahun, jangan lupa, pada tahun yang ke-40, Tuhan akan membantu kita. Tapi itu pun masih bisa lebih jauh lagi, karena sesudah 40 tahun, mereka masuk ke tanah terjanji dan penuh dengan berkat Tuhan, susu dan madu. Para sahabat sekalian, hidup kita senantiasa ada di tangan Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, tapi tangan Tuhan
akan senantiasa menampung kita, dan karena itu percayalah kepada cinta Tuhan. Ya. Anda masih ingat sekali lagi, Maret 2 tahun yang lalu, betapa kita risau, takut gini gitu. Sekarang sudah lewat sekian belas bulan dan Anda masih diberkati Tuhan, dan percayalah berkat Allah akan senantiasa menaungi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkat Tuhan beserta Anda sekalian. Amin. Terima kasih Romo Mardi, sangat menguatkan kami untuk tidak khawatir akan hari esok. Romo, sebelum kita menutup acara hari ini, Romo, ada kesimpulan singkat yang ingin disampaikan dari permenungan yang Romo sampaikan hari ini, Romo Mardi. Terima kasih. Para sahabat Kristus yang terkasih, saya mau ingatkan Anda pada satu hal saja, yaitu bahwa Allah yang Maha Kuasa sudah sudi merendahkan diri jadi manusia. Dan dikatakan, Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadapkan diri kepada Allah Bapa yang menyelenggarakan hidup kita. Marilah kita mohon berkat kepada Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Mardi atas permenungan dan inspirasi yang disampaikan kepada kami sahabat Oase Rohani Katolik pada hari ini. Sangat banyak yang didapat dan sangat menginspirasi sekali Romo untuk kami dapat jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Mardi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Aba, Bapa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau menciptakan kami. Memberikan Putramu kepada kami menjadi teman perjalanan kami. Dan mengizinkan Putramu menghembusi kami dengan rohnya, agar supaya kami memiliki iman yang kuat kepadamu untuk nanti bersatu dalam kerajaan surga. Kami mempercayakan hari-hari kami yang akan datang. Para saudari dan saudara, sahabat-sahabat kami, agar supaya penuh iman sebagaimana Engkau karuniakan kepada kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Mardi dapat menambah semangat iman bagi kita untuk semakin percaya akan kasih setia Allah. Akhir kata, kami berdua, Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SY dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam. Salam berkah dalam Gusti.